叫卡兰，德布斯家族长子。求求你，帮帮我！哎，真的是你啊！还算顺利吧，试炼成功。我先走了。爱丽丝，你看，应该能卖8万金币。什么？Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Calling Dragon episode 11. Namun sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat bagian sebelumnya. BB menantang seekor naga kencang level 7 dengan percaya diri, lalu memperlihatkan kemampuan rahasia ras tikus bayangan ungu. Tubuhnya membesar dan membara api ungu. Meski sempat membuat Lini panik, Kaoret menenangkannya karena pertahanan BB sangatlah kuat. BB akhirnya menemukan titik lemah lawannya dan membuatnya melarikan diri. Namun keduanya terjatuh ke dasar jurang berbahaya yang dihuni oleh ular piton besar level 7. Di sana mereka menemukan gua tersembunyi dan tanaman legendaris Blue Heart Grass. Lini teringat warisan keluarga Baruts tentang Dragon Blood Warrior, transformasi yang bisa diraih lewat darah naga suci, namun mematikan kecuali dinetralkan dengan Blue Heart Grass. Saat berusaha mengambil tanaman itu, mereka dikepung oleh monster naga bersayap dan harus melemparkan tanaman itu untuk meloloskan diri. Meski gagal membawa bunga itu, mereka pulang dengan 347 kristal sihir, senilai lebih dari 70.000 koin emas. Lili memutuskan menunda pengambilan tanaman hingga mencapai level penyihir 7. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Pak Tua Kaoret dan BB sangat terkejut mendengar niatan Lili untuk menyerahkan seluruh inti kristal yang dia kumpulkan kepada keluarganya, yang nilainya hampir mencapai 80.000 koin emas. Lili menjelaskan bahwa selain harus mengurus klan dan kota Prajausan, sang ayah juga harus menanggung biaya sekolah dari Warrington, sehingga pasti membutuhkan dana yang sangat besar. Baginya ini adalah tanggung jawab yang tak bisa ia abaikan begitu saja. Tak lama setelah itu, secara kebetulan seorang gadis yang berada dalam situasi terdesak, kelompoknya tidaklah mampu mengalahkan monster babi tanah yang sedang mengamuk. Lini segera bertindak cepat untuk menyelamatkannya dan berhasil menghabisi monster itu tanpa kesulitan berarti. Begitu melihat wajah gadis yang ia selamatkan yang bernama Alice ini, seketika membuat Lini langsung terpesona pada pandangan pertama, terpukau oleh kecantikannya. Di momen yang sama, Kalan yang sejak awal menaruh hati pada Alice terlihat cemburu dan berusaha menghalangi kedekatan keduanya. Namun demi memastikan keselamatan seluruh anggotanya saat meninggalkan pegunungan hewan magic, Kalan sendiri terpaksa meminta bantuan Lili untuk mengantar kelompok mereka keluar dari wilayah berbahaya itu. Lili awalnya tidak terlalu peduli dengan permintaan tersebut. Namun setelah Alice memohon secara langsung, ia akhirnya menyetujuinya. 叫卡兰，德布斯家族长子。求求你，帮帮我们！ Selama beberapa hari melakukan perjalanan bersama, hubungan Lili dan Alice pun semakin akrab. Terungkap bahwa Alice seumuran dengan Lili dan berasal dari Akademi Sihir Wheeling. Meski sangat berbakat, kemampuan Alice baru mencapai level 4, satu tingkat di bawah Lili. Dalam perjalanan itu, Lini bahkan sempat mengajarinya teknik duri tanah, karena Alice itu memiliki atribut tanah yang sama dengannya. Tak hanya itu, Alice juga menunjukkan perhatian yang besar kepada Lini. Suatu malam ketika Lini sedang tertidur, Alice diam-diam menyelimutinya dengan penuh kelembutan. Sebelum benar-benar meninggalkan pegunungan hewan magic, Lini dikejutkan oleh pemandangan sebuah lembah bunga yang luas dan indah. Ia merasa heran mengapa tempat seperti itu tidak pernah ia lihat sebelumnya selama perjalanan memasuki pegunungan. Bunga yang memenuhi lembah tersebut memiliki nama yang sama dengan gadis di hadapannya, yakni bunga Alice. Setibanya di klan Debus, tetua kedua klan menyambut Lini dan penuh rasa terima kasih atas keselamatan yang telah dia berikan kepada Kalan, sang tuan muda mereka. Tetua tersebut bahkan berniat menghadiahkannya 100 koin emas sebagai bentuk penghargaan.
Namun belum sempat Lini menerimanya, ayah Alice yang dikenal sangat terobsesi dengan harta tiba-tiba muncul dan menyela. Ia bahkan berkata sinis bahwa klan Debu selalu murah hati memberikan hadiah sebesar itu kepada seorang bocah gelandangan. Ucapan itu jelas membuat Lini tersinggung, dan ia pun langsung meninggalkan tempat tersebut. Namun sang ayah tidaklah mempedulikan reaksi Lini sama sekali. Ia justru berandai-andai bahwa jika putrinya menikah dengan Kahlan, keluarganya pasti akan hidup bahagia dan berkecukupan. Dan perjalanan pulang, Lini tanpa sengaja kembali mendengar ayah Alice melarang putrinya untuk mendekati dirinya. Alasannya, Alice adalah calon nona muda klan Debus, sehingga dianggap tidak layak bergaul dengan seorang anak yang asal-usulnya tidak jelas. Mendengar ucapan itu dan menyaksikannya langsung sikap orang-orang di sekitarnya, Lini mulai menyadari betapa rumitnya dunia ini. Sebelumnya, ia hanyalah memahami bahwa siapa yang kuat akan bertahan hidup, sebuah prinsip yang berlaku jelas di pegunungan hewan magic. Namun setelah perjalanan pulang, ia menemukan kenyataan yang berbeda. Meski kota Vanley terlihat makmur di permukaan, kemunafikan dan kesenjangan status sosial tetap mengakar di dalamnya, di mana yang miskin akan ditindas oleh yang kaya, bahkan dengan cara yang lebih kejam dibandingkan hukum rimba di pegunungan hewan magic. Tanpa usaha keras, seseorang pasti akan tersingkir oleh kekejaman dunia semacam itu. Ketika Pak Tua Korut mengira Lini merasa takut bersaing dengan Kahlan, Lini justru membantahnya dengan tegas. Ia sama sekali tidak merasakan ketakutan apapun. Tujuannya hanya satu, membangkitkan kembali kejayaan klan Barus dan menjadi yang terkuat, sehingga tidak ada satupun rintangan yang bisa menghalangi langkahnya. Di tengah percakapan tersebut, mereka tanpa sengaja bertemu dengan Delia dan kakaknya, yakni Dixie. Delia tampak sangat bahagia mengetahui Lini berhasil melewati ujian di pegunungan dan kembali dengan selamat ke Akademi Ernest. Namun sang kakak justru memperlihatkan sikap yang dingin, meski tetap mengucapkan selamat atas keberhasilan Lini. 真的是你啊！还算顺利吧，试炼成功。我先走了。 Beberapa saat kemudian, Lini mendapatkan kejutan dari ketiga sahabatnya. Kabar bahwa ia kini memiliki aula pameran pribadi sendiri di Galeri Prop. Mereka segera merayakan pencapaian tersebut bersama-sama, sekaligus berjanji untuk segera lulus dari akademi. Singkat cerita, ketika Lini hendak kembali ke kota Praja-Wusan, ia tanpa sengaja melewati rumah Alice. Pertemuan tak terduga itu membuat Alice sangat senang bisa bertemu kembali dengannya, terutama dengan pria yang telah mencuri hatinya. Ia bahkan terkesan mengetahui bahwa Lini ternyata mampu mengukir sebuah patung dengan begitu indah. Lebih dari itu, Alice merasa sangat nyaman setiap kali berada di sisinya. Namun sayangnya, momen hangat itu kembali terganggu oleh teriakan sang ayahnya yang segera memanggilnya pulang. Keesokan harinya, ketika Hawk baru sedang menghitung-hitung biaya yang harus ia keluarkan untuk mengatasi seluruh permasalahan keuangan yang akan dihadapinya, ia pun dikejutkan oleh kemunculan Lini yang akhirnya kembali setelah bertahun-tahun berada di akademi. Pertemuan mereka awalnya berlangsung biasa saja, hingga Lini menunjukkan inti kristal magic yang senilai 80.000 koin emas. Hal itu seketika membuat Hawk Barut menyadari bahwa anaknya telah pergi ke pegunungan hewan magic, dan ia langsung dipenuhi kepanikan. Untuk memastikan kecurigaannya bahwa Lini telah bertindak nekat, Hawk memintanya untuk membuka baju, dan benar saja tubuh Lini dipenuhi bekas luka cakara monster di berbagai bagian. Pemandangan itu membuat hati Hawk langsung terasa perih. Ia segera meminta Lini untuk beristirahat sepenuhnya. 你看，应该能卖8万金币。什么？你先去休息吧。 Pada malam harinya, sambil menyantap makan malam bersama dan menyaksikan Lini yang telah tumbuh dewasa menjadi kebanggaan klan Barut, Hawk pun tanpa sengaja teringat kembali pada masa lalunya, khususnya mengenai sang istri. Ketika seorang jenderal bertanya apakah ia yang melanjutkan penyelidikan, pernyataan itu langsung membawanya kembali ke masa lalu yang menyakitkan. Saat itu tepat ketika Warrington baru saja dilahirkan, keluarga mereka tiba-tiba mendapatkan serangan dari sebuah organisasi misterius. Serangan itu menyebabkan sang istri mengalami luka fatal. Meski berhasil menyelamatkan Warrington kecil, keberadaan sang istri sendiri hingga kini tidak diketahui apakah dia itu masih hidup atau telah tiada. Hawk hanya bisa merenung tanpa pernah mengetahui siapa sebenarnya dalang di balik penyerangan tersebut.
Meski sang jenderal meminta Hawk untuk melupakan masa lalu dan lebih fokus menatap masa depan, mengingat Lini dan Warrington sama-sama berbakat dan memiliki potensi mengembalikan kejayaan klan Barus. Hawk tampak masih enggan untuk begitu saja melepaskan dendam yang selama ini dia simpan. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Kita sekilas melihat pertarungan antara Lini Barus melawan ayahnya sendiri. Dalam pertarungan sengit itu, Lini berakhir kalah, hingga membuat pedangnya pun patah. Di lain harinya, tepat di malam hari, tampak Lini yang sedang menikmati sebuah festival bersama dengan Alice. Namun di tengah-tengah momen itu, tampak seorang pria misterius yang sedang mengintai Lini dan Alice. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.